Oke, Ngeliatnya abis itu Elsa kalau kamera perkenalan sensi Gondowangi atau nanti Mbak Elsa nanya lagi? Bolak-balik Oke, kakak tinggal menghitung hari ini bulan November. Update-nya diulang lagi nih ya Pak ya. Halo KPMers, kembali lagi di podcast SKPM dan kali ini bersama aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo KPMers, balik lagi bersama aku Email dalam SKPM Podcast. Kali ini kita bakal bahas perihal PKM atau Pekan Kreativitas Mahasiswa. Nah teman-teman, PKM sendiri adalah suatu program yang diusungkan oleh Kemendikbudristek yang tujuannya untuk ningkatin nih jiwa kreativitas mahasiswa dalam mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif. Nah kebetulan hari ini aku udah bareng dua mahasiswa keren yang kemarin di Timnas 37 berhasil meraih medali emas dan juga perak. Ada Tora dan Markus. Halo. Halo. Oke, gimana nih kabarnya Tora dan Markus hari ini? Oke, kalau aku sendiri kabarnya hari ini baik gitu ya. Dan sedang berusaha untuk menikmati semester 6 gitu. Iya. Kalau Markus gimana, Kus? Aku duain aja lah sama dengan Tora karena sekelas. Oke, dua-duanya sekelas. Nah, mungkin Tora dan Markus boleh dong kenalin secara singkat dulu tentang diri kalian ke teman-teman yang lagi nonton nih. Oke, halo teman-teman KPMers, kenalin aku Taura Filipus Alfrian dari SKPM 59. Halo teman-teman KPMers, aku Markus Amartya Mutahayan dari SKPM 59. Oke, dua-duanya SKPM 59, Betul sekelas sekali. juga. Kebanggaan tuh SKPM. Oke, teman-teman boleh dong diceritain ke kita semua kemarin tuh PKM-nya kalian tuh judulnya apa sih, bidang apa gitu. Oke, mungkin dari aku dulu kali ya, Email. Oke, teman-teman, jadi kalau aku itu kebetulan tahun kemarin ikut di PKM pada bidang pengabdian masyarakat. Dimana waktu tahun lalu aku judul PKM-nya adalah Aku Berarti Penguatan The Big Five Personalities pada Anak Broken Home dengan metode List 5 dan art terapi di Panti Asuhan Chandranaya. Wih, kalau Markus. Kalau sedangkan aku itu juga aku ada sedikit perbedaan dengan Tora. Aku itu mengikuti PKM dari bidang RSH, Riset Sosial Humaniora dengan judul Ngora, menilai upacara dan ngarot sebagai safeguard generasi Z dalam menghadapi tantangan seks bebas di desa Lelea. Wih, coba tepuk tangan dong buat kalian berdua, keren-keren banget. Dari judulnya aja teman-teman kita udah bisa tahu deh kalau misalkan cocok banget buat dapat medali ketika Pimnas kemarin. Nah, tapi aku mau tahu dong, kira-kira motivasi Tora sama Markus ikut PKM sendiri apa sih buat Tora PKM PM yang sebenarnya kan kita anak SKPM juga udah sering turlap kan Tor, kenapa mau terjun lagi ke PKM PM? Terus buat Markus ikut PKM RSH yang sebenarnya kan mungkin agak bukan kita, atau gimana nih, boleh diceritain dong motivasi teman-teman ikut PKM? Oke, mungkin untuk motivasi ya. Kalau dari aku pribadi, sama seperti yang Email udah sampaikan tadi, sebagai insan SKPM, turun lapang itu adalah makanan kita sehari-hari ya. Jadi memang kemarin ketika aku punya niat untuk ikut PKM, tadinya nggak terlalu ingin ke PKM PM gitu. Dan kalau ditanya lagi sebenarnya apa sih alasan kenapa aku pengen ikut PKM? Jujur nggak ada alasan lain selain FOMO gitu ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman di sini yang nonton, teman-teman yang di IPB pasti pernah dengar nggak anak IPB namanya kalau nggak ikut PKM. Dan itu sama teman-teman. Itu kejadian waktu aku di tahun lalu ketika teman-temanku yang lain pada ikut PKM, akhirnya aku FOMO gitu. Dan seperti yang kukatakan tadi, awalnya aku nggak pengen ikut ke PKM PM karena memang ya sehari-hari pun kita di perkuliahan sudah sering merasakan namanya turun lapang gitu. Tapi ketika kemarin aku mencari-cari kira-kira PKM mana nih yang memang terbuka dan cocok untuk ikuti, dan ternyata jodohnya di PKM PM teman-teman. Itulah yang menjadi dasar kenapa aku memilih ikut PKM di bidang pengabdian masyarakat gitu. Kalau Kakak Markus gimana nih? Kalau Markus, astaga. Kalau aku ya teman-teman aku kan dari PKM RSA, Riset Sosial Humaniora, yang sebenarnya nggak ada yang namanya turun lapang gitu secara langsung harusnya. Tapi pada akhirnya pun ketika saya melakukan kegiatan PKM tersebut, supaya juga harus turun lapang ke Kabupaten Indramayu di Desa Lelea. Kalau sekarang kan saya lagi di Bogor tuh. Nah jadinya motivasi saya untuk ikut itu sebenarnya karena saya itu diminta oleh teman saya yang dari juga GDA dulunya, namanya itu Gus Disiplin Asrama, untuk ikut. Gus, kami ini tim PM kami ini membutuhkan yang dari SKPM,
kamu SKPM? Iya, karena harus yang sesuai dengan jurusannya di bidang PKM RSA tersebut. Oh, yaudah saya berikan saya ikut, kemudian saya bantu, kemudian saya jadinya kamu jadi ketua aja ya. Wih, tiba-tiba jadi ketua. Ya udah, pada akhirnya ya ikut di sana, dan seperti itulah kejadiannya. Oke, Jadi sih benar. mungkin Seru banget sih kalau misalkan Tora awalnya FOMO, Iya, fear of betul. missing out. Tapi bener loh, di PB ini kan semua orang kayak sangat PKM tuh sebuah hal yang wow gitu, dan semua orang emang pengen ikut dan kayak harus coba nggak sih Benar, setidaknya betul. sekali Harus selama dicoba kalian jadi ternyata. mahasiswa IPB. Kalau Markus langsung tiba-tiba jadi ketua ya. tiba-tiba itu Unik banget. benar-benar pengalaman yang nggak akan pernah terlupakan sih memang. Menang lagi. Iya. Kacau, kacau. Astaga, Dora. Oke, kalau tadi kita udah bahas motivasi mereka, sekarang aku mau tahu nih, kalau misalkan apa sih yang ngebedain PKM teman-teman ini atau judul yang teman-teman bawa ini sama judul-judul yang udah ada sebelumnya gitu, Kak. Inovasi barunya tuh apa sih di dalam PKM teman-teman? Mungkin sekarang boleh gantian dari Markus dulu. Dari saya, kalau saya itu kan tadi kan judulnya tentang menilik upacara adat ngarot sebagai safeguard MNZ dalam mengadakan tindakan seks bebas di desa ya. Salah satu inovasinya itu pertama metode, kemudian juga ada urgensi penelitiannya, kemudian apa yang dibahas dalamnya. Kalau berdasarkan dari jurnal-jurnal tahun lalu, jurnal-jurnal sebelum-sebelumnya, itu dia hanya membahas tentang apa itu upacara adat ngarot. Itu dulu. Dan kemudian di kami itu perubahannya, upacara ngarot itu seperti apa dengan menggunakan metode kuantitatif dan metode kualitatif. Nah, metode kuantitatif itu menggunakan sampel S, dan metode kualitatif itu kami menggunakan metode etnografi. Lalu untuk urgensi penelitian sendiri, itu kami menggunakan urgensi penelitian yang sesuai dengan SDGs. SDGs nomor 5 tentang kesehatan dan tentang kesehatan, itu saya lupa namanya. Dan kemudian inovasi-inovasi lain itu seperti ada policy brief, ada buku saku yang menjelaskan bahwa upacara adat ngarot itu seperti ini gitu. Sebenarnya kalau misalnya pun juga tadi saya dapat kesempatan, saya bakal bawa mahkota bunga sih, yang merupakan salah satu atribut yang paling penting Oh dalam iya, ciri khas dari PKM Iya, Markus sendiri. bukan ciri PKM, ciri khas dari upacara adat ngarotnya sendiri. Oh, oke. Wah, luar biasa. Banget. Mungkin nanti di Boleh, next boleh. time boleh dibawa kali ya, Iya. atau ditunjukin ke teman-teman. Jadi sama Bu Hana. Yes, oke. Kalau misalkan Tara gimana, Tar? Oke, kalau tadi Markus dia berbicara terkait ide inovasi karena dia itu ikut riset ya, PKM riset. Nah, kalau aku memang agak berbeda gitu ya. Di PKM aku kemarin, PKM Pengabdian Masyarakat, inovasi apa sih yang aku bawa atau ide apa sih yang aku usung gitu. Sama seperti judul yang udah aku sebutkan tadi, bahwa kami memang berfokus pada sebuah program untuk memberdayakan anak-anak broken home gitu. Jadi broken home ini merupakan sebuah isu yang memang kami coba untuk cari solusinya gitu ya teman-teman. Jadi waktu itu memang mitra kami adalah panti asuhan, di mana 90% penghuni panti tersebut adalah anak-anak yang berasal dari latar belakang broken home. Dan setelah kami melakukan survei di awal, ketika kami mencari mitra, kami mencari tahu apa yang menjadi permasalahannya, maka dari hasil diskusi tersebut kami mendapatkan kesimpulan jika memang permasalahan anak broken home di panti tersebut adalah permasalahan terkait dengan emosi. Karena memang secara logika saja kita tahu anak-anak broken home itu merupakan anak-anak yang berasal dari keluarga yang memang tidak harmonis gitu ya, sehingga memang ada gangguan pada emosi mereka. Dan setelah kami mengetahui permasalahannya itu, maka kami melakukan riset teman-teman. Jadi PKM-PM juga harus melakukan riset gitu ya, tapi risetnya itu adalah riset terhadap jurnal. Dan setelah kami telusuri lebih lanjut, ternyata bahwa salah satu metode yang cocok untuk diaplikasikan pada anak-anak broken home ini adalah dengan menggunakan art terapi atau terapi seni. Ini menjadi salah satu metode kami, ini menjadi salah satu inovasi kami yang kami bawa pada program kami dalam mengimplementasikan program Aku Bakti kepada anak-anak broken home. Dan selain itu, ketika kami melakukan riset lebih lanjut, ternyata anak-anak di panti asuhan dengan latar belakang broken home ini tidak hanya memiliki permasalahan dalam hal emosi saja. Dan ketika kami telusuri lebih lanjut, ternyata mereka memiliki sebuah efek gitu ya, akibat dari broken home ini terhadap namanya Big Five Personalities. Di mana Big Five Personalities ini teman-teman merupakan 5 kepribadian dasar manusia yang memang ada di setiap manusia. Dan karena mereka berasal dari keluarga broken home, akhirnya 5 kepribadian ini pun mengalami gangguan. Dan ketika kami melakukan riset lebih lanjut, ternyata art terapi yang kami bawa melalui musik, seni
meditasi, journaling dan segala macamnya itu efektif untuk memulihkan dan mengekspresikan emosi mereka. Itu menjadi ide atau inovasi yang kami usung di dalam program PKM kami. Begitu. Oke, menarik banget. Kalau Tora punya aku berarti Markus punya ngawurat gitu. Yang dimana bidang PKM-nya kan beda ya, RSA dan PM. Dan tadi ketika aku dengar teman-teman ngejelasin, keunikannya juga beda-beda gitu loh. Ya. Antara PM dan RSA tuh punya ciri khasnya tersendiri. Pun sama halnya dengan PKM-PKM yang lain ya. Jadi setiap bidang PKM itu punya ciri khasnya masing-masing ya yang kita Betul. tangkap. Oke. Nah, kalau misalkan tadi udah ngejelasin tentang keunikan dan inovasi dari ngawurat dan aku berarti sendiri, boleh dong teman-teman ceritain nih ke penonton kayak selama teman-teman ngejalanin PKM itu tuh prosesnya tuh kayak gimana sih, mulai dari kan pasti yang pertama ngumpulin draft 1 dulu, draft 2, presentasi, pendanaan sampai ke PIMNAS. Mungkin butuh waktunya lama banget kan. Nah, sih. boleh banget nih diceritain ke teman-teman yang mungkin nanti jadi motivasi buat mereka nih buat ikutan PKM. Kita mulai dari Tora dulu kali ya. Boleh dari Oke. PKM PM kayak gimana? Oke, ya. Sebenarnya untuk menceritakan proses 11 bulan ya, karena PKM ini teman-teman 11 bulan namanya itu tidak cukup di podcast ini gitu. Kita mungkin perlu berepisode nih, berpart-part untuk menceritakan proses selama 11 bulan itu. Tapi kalau boleh cerita sedikit, gimana sih proses terbentuknya tim aku ini gitu ya. Aku ikut tergabung dalam tim PKM PM yang dimana semua isi tim tersebut merupakan teman-temanku yang memang kebetulan kita satu organisasi di IPB. Itulah titik awal kenapa aku bisa bergabung dengan mereka ya. Karena teman-teman perlu ketahui, aku memang bergabung ketika timnya itu sudah ada gitu. Jadi memang aku bukan yang menginisiasi, tapi aku bergabung ketika mereka sudah punya ide gitu. Dan awalnya memang ketika mereka membentuk tim itu masih hanya terdiri dari 4 orang. Dan ketika itu mereka mencari kira-kira ide apa, dan setelah mereka menemukan apa permasalahan dan ide yang akan dibawa, maka mereka mengajak aku berkolaborasi untuk berkontribusi dalam program PKM ini gitu. Itu adalah kisah awal kenapa tim aku berarti ini bisa terbentuk gitu ya. Karena memang tim aku berarti ini merupakan tim yang memiliki latar belakang yang sama, memiliki motivasi yang sama untuk bermanfaat bagi masyarakat gitu. Itu adalah awal mulanya dan proses pun berlanjut. Kita menyusun proposal bareng. Ketika itu memang proposal kan ada yang di IPB, kemudian setelah lolos yang di IPB bakal dilanjut ke kementerian melalui Sumber Mawar, dan ternyata kita masih lolos dan akhirnya kita lolos ke tahap pendanaan. Dan selama prosesnya ini memang ada beberapa hal yang harus kita revisi dalam setiap pelaksanaan programnya. Entah itu ketika kita lolos pendanaan, kita bakal melakukan evaluasi gitu teman-teman di antara tim untuk memperbaiki apa yang harus dilakukan ke depannya gitu. Dan ternyata proses pun berjalan. Ketika kita lolos pendanaan, kita melakukan aplikasi program yang memang sudah kita rencanakan sebelumnya, dan waktu tanpa terasa berjalan hingga kita tiba di tahap PKP 2. Ini merupakan tahap yang cukup krusial teman-teman ya selama proses pelaksanaan PKM, karena memang ini adalah titik penentu apakah program kita ini bakal berlanjut sampai ke PIMNAS atau berhenti di tahap PKP 2 saja. Dan memang kalau bicara terkait dengan tim atau bicara terkait dengan apa sih naik turunnya gitu ya, proses fase PKP 2 ini merupakan salah satu fase terberat gitu. Tapi karena sebagai tim kita sudah saling mengerti, kita sudah saling terbuka, kita sering melakukan evaluasi bareng, kesulitan dalam fase PKP 2 itu akhirnya terlewati dengan baik gitu ya. Dan tanpa terasa setelah kita melewati fase PKP 2, maka kita masuk ke fase PIMNAS gitu. Karena selama fase PKP 2 dan fase PIMNAS kita masih tetap melaksanakan program, yang dimana ada beberapa program yang harus kita selesaikan sebagai penutupan lah istilahnya untuk melanjutkan program ini sampai ke PIMNAS nanti. Dan memang selama fase PIMNAS teman-teman, di fase PIMNAS ini juga banyak struggle-nya ya. Karena ini adalah fase terakhir yang sesama di antara tim kita berpikir kalau misalkan ini kita nggak totalitas kayaknya rugi gitu. Kita udah capek-capek lolos pendanaan, lolos PKP 2, melakukan turun lapang untuk mengaplikasikan program. Rasanya rugi kalau kita nggak totalitas gitu di PIMNAS kemarin. Jadi memang sebagai tim kita saling support satu yang lain untuk memberikan performa yang terbaik. Dan ternyata
kemarin PIMNAS kita dapat hadapi dengan baik, kita dapat menyelesaikan dengan baik dan dapat emas. Sedikit cerita dariku. Keren banget. Kita tepuk tangan dulu buat Oke, sekarang Markus nih dengan PKM RSA-nya boleh dong gantian ceritain. Kalau dari saya itu sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan Tora. Paling di awalnya mungkin yang jauh berbeda teman-teman. Kalau saya itu pertama seperti yang saya beritahukan tadi, saya itu diajak oleh teman saya. Ini nggak apa sebut nama kan? Apa banget? Nggak apa kan? Iya, Nama aja kan? boleh. Jadi pertama itu tim dari PKM RSA Ngaurat ini hanya terdiri dari 3 orang teman-teman. Pertama itu ada Bang Ilham yang merupakan seorang anak kimia. Abang ini dia itu yang sebagai pencetus idenya itu sendiri, karena dia itu langsung berasal dari Indramayu dan itu merasa bahwa oh ide tentang upacara adat Ngarut atau penjual Ngarut ini tuh pasti akan bagus gitu karena ini belum pernah ada sama sekali yang membahasnya gitu. Nah, itu merupakan salah satu kelebihan dari ide PKM RSA tersebut. Kemudian yang kedua itu ada dari gizi masyarakat namanya itu Ledia, itu juga yang membantu Bang Ilham, sama satu lagi itu namanya Michelle dari Fateta. Nah, karena masih 3 orang, mereka membutuhkan yang minimal tuh 4 orang sebagai tim PKM tersebut. Dan pada waktu itu Bang Ilham itu ingin mencari yang namanya itu Delita. Delita itu adalah dari anak statistika yang sekarang Sesemi yang sekarang ya berarti ya. Kemudian satu lagi itu dari SKPM. Nah, pertanyaan pertama dari mereka itu siapa yang mereka kenal di SKPM? Dan itu nggak ada yang kenal. Untungnya ada satu, itulah namanya Ledia, karena kami itu dulunya itu bekerja dalam organisasi bersama di asrama, itu namanya gugus disiplin asrama. Jadinya Ledia menelepon saya langsung ngomong gitu, Kus, kamu sedang sibuk nggak? Oh enggak, ada apa Ledia? Mau nggak menjadi ini masuk dalam tim PKM kami gitu, PKM RSA? Oh yaudah boleh. Kemudian berlima pada akhirnya pada waktu itu teman-teman, pas ketika sampai di tahap proposal itu nggak salah saya masuk itu langsung ngomong, yaudah Kus kamu jadi ketua ya. Lah itu benar-benar awkward session yang bahkan saya pun tidak mengerti loh, perasaan masuk itu langsungnya harusnya menjadi anggota lah gitu kan, perkenalan dulu gitu, tiba-tiba langsung jadi udah Kus lo jadi ketua aja ya. Hah, apa yang bisa saya lakukan sebagai anak semester 4 yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba disuruh jadi ketua gitu loh, konsepnya jadi kayak ini kok tiba-tiba gitu. Tapi pada akhirnya pun Bang Ilham yang seharusnya menjadi ketua itu mengatakan gini, Kus, PKM RSA itu harus sesuai dengan jurusannya nanti. Masalahnya kalau saya menjadi ketua, itu kata Bang Ilham menjadi ketua itu dari kimia, tidak ada jurusan yang sesuai tersebut dengan PKM riset sosial humaniora tersebut, sehingga membutuhkan yang dari SKPM. Oh, tapi Bang kalau gitu saya sebenarnya nggak tahu Bang mau jadi ketua itu seperti apa orangnya. Nggak apa-apa, ketua itu hanya dari pandangan saja. Sebenarnya kita semua dalam satu tim ini adalah ketua juga. Kita itu memiliki tanggung jawab masing-masing dalam mengerjakan dalam bidang keuangan, sekretariatan dan segala macamnya itu kita kerjakan bersama-sama. Tapi dalam titik ini kamu yang menjadi ketua. Tanya dulu yang lain deh Bang, boleh nggak? Nanti dibilang ini merupakan jawaban sendiri dari saya gitu, temen juga terlaluan gitu atau sombong segala macam. Oh enggak. Yaudah nggak apa deh kita yang langsung gitu, kata Bang Ilham langsung gitu kan. Yaudah ditanya-tanya gitu kan, setuju nggak? Yaudah setuju. Pada waktu itulah saya langsung menjadi ketua. Situ titik awal mula, bukan kita bilang apa ya, ujiannya terjadi itu pas pada waktu proposal, karena kelemahan saya itu saya masuknya itu di tahap-tahap pakai proposal. Jadi ketika tentang ide Ngaurat ini itu saya tahunya itu pada waktu udah akhir-akhir, bukan pada waktu awal sebenarnya Ngaurat itu apa gitu, enggak. Jadinya saya langsung kayak ini aman gak Bang kira-kira ini? Gak apa-apa, nanti kita saling eksekusi bareng aja, kata Bang Ilham gitu. Oh yaudah baiklah Bang. Jadi yaudah aku baca proposalnya langsung habis full, kemudian aku mencoba bertanya sama Bang Ilham, tanya sama kawan-kawan, kemudian juga kepada dosen liver juga, situ kan ada dosen liver, dosen coaching dan segala macamnya. Kemudian pada waktu PKP 2 aku merasa di situ aku udah lumayan nih, udah setengah matang nih untuk mengetahui Ngaurat ini tersebut, karena pas sebelum PKP 2 itu kami udah melakukan turun lapang ke sana dan menggunakan metode-metode yang sesuai juga, kayak misalkan saya itu kan karena SKPM dan ditunjuk juga oleh dosen bimbing Bu Hana, mengatakan Kus kamu itu nanti ini aja kita pakai metode etnografi. Semester 4 belum belajar apa-apa tentang metode gitu kan, tiba-tiba disuruh metode etnografi. Bu, metode etnografi itu seperti apa? Oh iya, nanti kamu ini
mewawancarai tetua desanya, kemudian mewawancarai anak-anaknya yang sudah pernah ikut ngarut atau belum, mewawancarai ini segala macam gitu. Saya tanya, stakeholdernya juga Bu? Iya, stakeholder juga. Jadi pada waktu itu kalau nggak salah kami itu sampai sekitaran lebih dari 20 orang gitu kami wawancarain. Dan itu termasuk juga stakeholdernya, termasuk juga ketua desanya, termasuk juga anak-anaknya. Dan wah, ini udah dapat nih Bu data mentahnya gitu kan dapat data mentahnya. Mau diapain nih Bu? Ya diolah gimana? Ya udah nanti kamu ketik dulu manual gitu, jelasin nanti baru nanti dijabarkan apa aja maksudnya. Oke. Jadi lucunya itu ketika mengerjakannya itu kan ngetik manual tuh, ngetik manual misalnya dari tetua desa, dengan tetua desa itu Pak Ku namanya beliau. Nah beliau itu ngomongnya kan apa namanya, kami saling bertanya menjawab dengan Pak Ku itu sekitar 2 jam gitu. Jadi saya mengetik itu secara manual itu yang 2 jam itu seminggu, beneran 2 jam itu doang ngetik apa mau diketik apa gini gitu. Dan sampai walaupun saya ketik itu saya juga tetap meng-highlight itu kata-kata yang penting, karena kan kata-kata dari bahasa Indonesia kan apalagi kita kan orang Medan ya, kita nggak tahu bahasa-bahasanya, jadinya saya highlight gitu, saya gini kemudian langsung kami olah lagi datanya, muncullah jadinya oh rupanya upacara adat Ngarut itu seperti ini, sejarahnya seperti ini, apa yang dilakukan di sana, kemudian mitos-mitosnya itu seperti ini. Jadi semuanya tertata rapi lah. Itulah salah satu yang saya rasa bahwa mungkin kalau saya tidak ikut PKM saya nggak akan pernah bisa mengetahui yang seperti ini. Lanjut tuh, selesai dari situ kan puji Tuhan lah gitu kan, lanjut dari PKP 2 ke PIMNAS. Di PIMNAS ini nggak sih bahas juri di PIMNAS? Boleh. Takut karena kan kalau teman-teman ya, jadi mungkin akan ada sedikit perbedaan juga ataupun juga di pertambahan. Luaran dari PKM itu ada banyak. Salah satunya itu ya yang kami jelaskan nanti itu adalah tentang luaran akhir dan juga poster. Nah, pas pada saat juri di PIMNAS itu dosen-dosennya banyak tuh, ada yang berasal dari Universitas Erlangga, ada berasal dari Universitas Indonesia, ada berasal dari universitas yang lain semuanya, dan di situ muncullah titik di mana kami itu drop karena udah selesai nih bikin pertanyaan kan sekitar 200 pertanyaan lebih gitu. Kira-kira ini kita bisa menang nggak ya Bang? Karena melihat tim-tim lain dari universitas lain tuh kayak wah ini tuh benar-benar bikin merinding gitu, kayak bisa nggak kira-kira kita menang. Puji Tuhannya ketika selesai itu semua fast fight tersebut disebutlah bahwa kita menang, dapat juara. Itu sih, takut sih terlalu banyak juga ya, nanti bisa sampai berapa episode ya? Sebenarnya kurang ya untuk proses ini kurang kan 11 bulan kan 11 episode udah kan. Mungkin teman-teman kalau misalkan nanti masih penasaran boleh banget langsung nanya ke mereka berdua, boleh dicantumin WA-nya di bawah. Iya. Boleh. Editor tolong Ya, tampilin ya Boleh banget. akun sosial media mereka berdua. Oke, menarik banget. Tadi yang aku tangkap kalau misalkan kesamaan Tora dan Markus ini sebenarnya sama-sama ikutnya tuh di tengah ya, kayak bukan mengusung dari awal tapi ikut PKM itu ketika tim itu sudah mulai menyusun proposal dan sama-sama ditarik ini dari kenalan temen gitu. Nah, mungkin ini bisa teman-teman SKPM yang lain juga ambil kalau misalkan kita ikut PKM tuh nggak apa-apa loh ikut di tengahnya gitu, nggak apalagi sekarang kan sebenarnya waktu pengumpulan proposal udah habis tapi masih banyak banget tim yang nyari kan, apalagi anak SKPM tuh dicari banget teman-teman, sama semua bidang PKM tuh anak SKPM tuh dibutuhin banget kan. Teman-teman bisa langsung cari aja infonya di mana nih kalau teman-teman pengen tahu biar bisa dapet tim tuh bisa nyari info di mana aja sih Kustar? Mungkin untuk info tim teman-teman bisa masuk ke grup WA proposal IPB PKM IPB gitu ya. Nanti di situ bakal banyak di-share info-info terkait dengan pencarian anggota gitu. Selain itu, mungkin teman-teman juga bisa masuk ke grup klinik PKM di fakultas teman-teman masing-masing, karena di situ juga pasti bakal banyak info-info tentang rekrutmen tim PKM dari berbagai bidang begitu. Mungkin dari Markus ada yang mau ditambah? Kalau misalkan teman-teman yang malas ngechat mungkin ya online gitu ya, biasanya sering tuh, saya juga termasuk itu, paling nanya gitu kayak Bang Markus, Bang Tora, kira-kira ada nggak Bang tim yang perlukan seperti saya itu orangnya seperti ini, saya mau ikut PKM. Oh iya boleh, pasti kalian bakal bantu, karena kami juga itu berasal dari klinik PKM teman-teman. Jadi ketuanya itu Didi Halim, kami itu juga ditugaskan untuk membantu Didi Halim untuk
memanage gitu teman-teman. Kira-kira teman-teman dari KPM itu mau masuknya yang di mana? Apakah PKM PM yang seperti ini, apakah PKM RSA yang seperti itu, atau PKM yang lain gitu teman-teman. Wah, bener banget. Jadi selain manfaatin sosial media lewat grup WhatsApp, lewat Twitter juga banyak kan sekarang Ya, orang-orang betul. nyari tim PKM tuh lewat Twitter. Lihat aja teman-teman base IPB atau di mana lagi atau dimanapun itu, sama minta tolong ke abang-abang atau kakak-kakak tingkatnya nih yang udah ikutan PKM sebelumnya, karena mereka akan sangat membantu tentunya. Jadi daripada teman-teman ragu, kalau misalkan udah ada niat, mending coba dulu aja untuk daripada eh, berkecil hati duluan kan, Iya. nanti malah yang harusnya bisa jadi ketunda karena perasaan teman-teman yang masih takut atau ragu itu. Oke, sekarang kita next kali ya. Nah, mengingat Tora dan Markus ini adalah mahasiswa SKPM, gimana sih teman-teman ngebagi waktu antara PKM-an sama kuliah? Nah, kan SKPM ini sendiri udah terkenal ya kalau misalkan kuliah tuh kita padat Senin sampai Jumat tuh dari pagi sampai sore. Kira-kira teman-teman bagi waktunya kayak gimana tuh selama kemarin PKM? Mungkin boleh dari Tara dulu. Oke, untuk terkait dengan topik bagi waktu ya, mungkin secara umum teman-teman mungkin udah tahu lah, kalau misalkan mengikuti suatu kegiatan pasti harus punya time management yang baik gitu. Tapi kalau dariku pribadi, time management yang baik pun masih kurang maksimal gitu ketika mengikuti PKM. Kenapa aku mengatakan demikian? Karena selama kemarin proses PKM ada banyak hal yang memang terjadi di luar perencanaan kita gitu. Jadi memang pada dasarnya kesimpulannya adalah kalau teman-teman mungkin berniat ingin mengikuti PKM, teman-teman harus totalitas, di mana totalitas dalam hal ini adalah teman-teman harus rela memotong jam istirahat teman-teman. Teman-teman harus rela untuk begadang juga teman-teman. Itu adalah kenyataan pahit yang mungkin memang harus dilewatin selama proses gitu. Teman-teman juga harus rela gitu ya, maksudnya mungkin teman-teman awalnya punya agenda yang menurut teman-teman penting, tapi ketika ikut PKM teman-teman harus mencoba berusaha untuk memprioritaskan kegiatan PKM gitu. Karena memang kegiatan PKM ini tidak kenal waktu, tidak kenal tanggal, pasti bahkan di waktu weekend atau libur pun teman-teman pasti akan disibukkan gitu dengan tuntutan-tuntutan PKM yang cukup banyak gitu. Jadi memang teman-teman sedari awal jika memang sudah berniat harus totalitas, tapi yakin teman-teman seperti kata Bu Nino waktu itu, ketika kita totalitas ada yang kita tunggu dan hasil yang kita tunggu pasti percayalah nggak akan mengecewakan gitu. Itu sih kalau dari aku gimana cara bagi waktunya gitu. Sebenarnya nggak ada yang gimana-gimana banget. Paling aku mencoba untuk menyesuaikan semuanya karena memang seperti yang aku bilang tadi, ketika aku sudah membuat time management tak jarang juga itu berbeda gitu ya. Jadi memang harus menyesuaikan aja mana sekiranya yang paling prioritas, apakah memang kuliah dulu yang harus genting banget atau PKM dulu, atau kalau bisa memang nggak bisa nemu ya coba cari gimana jalan tengahnya supaya kedua-duanya ini boleh berjalan beriringan gitu. Itu kalau dari aku. Mungkin dari Markus? Dari saya ya, kalau dari saya itu ada satu analogi yang selalu saya pengen dari ibu saya tentang air. Kan air juga ya. Jadi ketika kalian itu sedang camping, teman-teman sedang camping mau naik gunung, itu kalian itu diharuskan untuk membawa air ke atas kan. Dan ketika kalian bawanya itu, apakah kalian bawanya dengan satu ember ataupun juga dua ember? Karena kalau kita membawa dua ember pasti akan lebih lama dibandingkan dengan satu ember tersebut. Sama juga dengan keadaan ataupun juga membagian waktu ini, pasti ada selalu yang kalian korbankan. Mau kalian korbankan dari segi waktu, kalian korbankan dari segi hal lainnya, misalnya kebutuhan-kebutuhan lain, dari segi stresnya, dari segi kayak wah saya ingin berhenti, itu juga termasuk salah satu hal yang membuat saya itu saya sudah ikut PKM, tapi mending saya selesaikan saja karena ini merupakan salah satu tanggung jawab saya. Paling itu sih. Dan cara saya membagi waktu itu, apalagi kami dua kan sama tuh kan, udah sekelas, dan PKM, KPM, PMK, wah 3 ya, tinggal kurang lagi MPK tahun ini ya. Jangan. Oh ya, lagi jalan ya MPK ya. Jadi 3 hal itu yang benar-benar cuma tinggal bolak-balik kata aja, KPM, PMK, PKM itu melewatinya itu pasti pertama, jangan kalian pikirkan bahwa itu kalian itu mengerjakannya sendiri teman-teman.
kalian tuh punya teman, kalian tuh pasti punya kawan yang setidaknya itu apakah saya boleh minta tolong kepada kalian gitu untuk kayak tolong dong kerjain yang ini karena saya masih ada prioritas yang seperti ini, nanti akan saya bantu di kemudian hari pun juga. Itu adalah salah satu hal yang bagus teman-teman. Itulah kenapa perbanyak relasi itu juga salah satu yang bagus, karena untuk kita membagi waktu pun juga membutuhkan teman, namanya teman, untuk membantu kita mengerjakan prioritas kita tersebut sendiri. Mungkin itu dari saya. Oke, keren banget. Jadi selain time management itu nggak cukup. Kalau misalkan mau mencapai sesuatu harus ada yang dikorbanin Iya, dan kelilingin diri kita sama orang-orang positif yang bisa Iya. nemenin kita untuk sama-sama tumbuh gitu kali ya. betul. Nah, sekarang boleh dong Tora dan Markus spill nih tips and triknya buat temen-temen semua yang lagi nonton selama buat ikutan PKM tuh apa aja sih gitu sih yang belum kesebar nih di mana-mana gitu. Dari aku? Iya, boleh. Oke. Mungkin untuk tips and trick ya. Mungkin kita mulai dari dalam atau internal kita dulu, baru nanti kita bicara faktor luar ya gitu. Kalau dari internal sendiri, menurutku salah satu hal yang harus kita lakukan ketika kita memulai sesuatu hal gitu, termasuk PKM ini, kita harus bercerita gitu, setidaknya kepada keluarga atau orang tua gitu. Karena teman-teman, selama proses PKM ini sering rasanya kemarin aku berpikir untuk menyudahi gitu. Bahkan ketika kemarin timku udah lolos PIMNAS, aku sempat kepikiran untuk mundur gitu. Karena memang struggle-nya, tekanannya itu luar biasa gitu ya. Tapi memang seperti yang aku bilang tadi, ketika kita sudah terbuka, kita sudah bercerita dengan orang-orang terdekat, orang-orang sekitar kita termasuk keluarga kita, mereka memberikan dukungan, mereka memberikan motivasi yang kemudian menjadi alasan kita untuk terus bangkit, berjuang dan menyelesaikan sampai akhir gitu. Itu hal yang pertama. Yang kedua adalah, menurut saya hal yang penting adalah kenali tim PKM kamu dengan baik. Bukan berarti dalam arti kenali hanya sebatas kenal nama, tidak. Tapi coba teman-teman bangun relasi, bangun satu keterikatan yang erat gitu ya, yang dekat dengan teman-teman di tim kalian gitu. Karena itu menjadi salah satu menurutku salah satu kekuatan ketika kita menghadapi PKM ini gitu. Karena memang di tim PKM ini kita berkolaborasi dengan orang-orang yang berbeda dengan kita, berbeda dalam jurusan, berbeda dalam pandangan, berbeda dalam prioritas dan sebagainya gitu. Jadi memang keterbukaan, kedekatan itu penting untuk membangun relasi yang kuat begitu di antara tim yang bakal menjadi teman kita, teamwork kita selama 11 bulan gitu. Dan ya gimana lah, setiap hari kita ngeliat wajah dia, setiap hari kita ngobrol dengan dia, itu pasti ada rasa jenuh teman-teman. Jadi memang ketika kita sudah punya kedekatan, sesekali bercanda itu akan menjadi salah satu sarana untuk kita melepaskan lelah kita bekerja sama dengan mereka begitu. Itu adalah yang kedua. Dan yang ketiga, yang menurutku penting juga adalah tak jarang waktu kami kemarin PKM ada hal-hal yang tak terduga gitu. Maksudnya yang kami nggak kepikiran, yang tadinya kami mikir kayaknya bakal gini deh, presentasinya kayak gini deh, aduh persiapan kita kurang pasti kayak gini deh. Dan ternyata itu tidak terjadi teman-teman gitu. Dan kalau kami kemarin merenungkan itu, kami berpikir-pikir sebenarnya itu bukan karena apa-apa, memang itu karena kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan kepada orang-orang gitu. Jadi dalam arti apa yang mau aku sampaikan di sini adalah sekalipun kita ikut PKM, jangan sampai kita lupa akan kewajiban dasar kita gitu. Kewajiban rutinitas kita jangan sampai itu terganggu gitu ya. Karena memang hal-hal yang tak terduga pun pasti akan terjadi selama kita PKM ini gitu. Itu mungkin menurutku. Itu tadi faktor internal. Nah, kemudian bicara faktor eksternal. Apa sih tips and trick gitu ya? Bersyukurnya kita di IPB, kita di Fakultas FEMA, Fakultas Psikologi Manusia, dan kita di Departemen SKPM ini sangat suportif terhadap hal-hal PKM ini. Mengucapkan terima kasih juga kepada kampus, kepada seluruh stakeholder yang terkait, kepada para dosen yang telah mendukung ya. Kenapa? Karena memang mereka sangat mendukung kita gitu. Dari segi prasarana, dari segi mungkin administrasi juga sangat mendukung, bahkan dari segi persediaan makanan gitu teman-teman. Itu sangat mendukung kita, sekalipun kita capek gitu, sekalipun kita jenuh, burnout untuk mengerjakan PKM ini, kita tetap
disupply gitu ya, supaya memang dari IPB mendukung 100% totalitas dan tinggal ke kitanya apakah kita tetap punya semangat dari dalam atau memilih menyerah gitu. Jadi memang terima kasih untuk klinik PKM FEMA juga yang telah mendukung mungkin dalam hal review proposal segala macam ya, dalam hal coaching, penyediaan tempat fasilitas yang nyaman gitu ya untuk kita boleh berdiskusi terkait program ini, sehingga memang banyak hal-hal yang memang terlaksana gitu ya, itu berkat dukungan dari kampus maupun fakultas gitu. Itu adalah tips and trick dari aku. Dan yang terakhir, bentar lagi Kus, tadi aku bicara dari kampus, dan yang kedua teman-teman yang harus kalian tingkatkan adalah relasi gitu ya. Karena memang aku sendiri sebagai tim PKMPM ini, kalau tanpa relasi ini tidak akan terjadi. Kenapa? Karena kita perlu stakeholder, kita perlu instansi-instansi lain yang mendukung keberhasilan program kita. Seperti contohnya kemarin kami di PKMPM itu memerlukan dukungan dari dinas sosial, kita memerlukan dukungan dari pihak-pihak bisnis, kita perlukan dukungan dari panti-panti yang lain, yang kalau kita tidak pintar di dalam membangun relasi dengan mereka, tidak akan mungkin PKMPM ini dapat berjalan seperti seharusnya gitu ya. Jadi memang kita harus punya komitmen untuk membangun relasi yang baik dengan instansi-instansi yang sekiranya dapat memberikan dukungan kepada kita untuk mengerjakan program PKM ini. Mungkin itu dari aku, tips dan trik dariku. Boleh lanjut Ya teman-teman, cukup sekian dan terima kasih. Sudah selesai sepertinya, dibalas semua sama Tora. Gak tahu apa lagi. Ger tambahan dari riset Tambahannya selama turun lapang kemarin, apakah mungkin ada dukungan? Dukungan pasti selalu ada teman-teman, mau dari orang tua, mau dari teman terdekat, mau dari instansi juga kata Tora, mau dari yang kita wawancara seperti informan, itu juga semua membantu. Dan kalau dari saya, untuk pertama mungkin ya Tora, ketika kita menanyakan tentang bagaimana sih tips and triknya, pertama itu kita itu harus benar-benar memahami topik PKM kita itu apa. Karena ketika saya tanyakan dengan cutting saya gitu juga yang berasal dari PTN gitu, dia itu juga pernah ikut PKM tapi dia nggak mau sampai tahap PIMNAS atau segala macamnya gitu, karena dia mengatakan gini, Kus, beruntunglah bahwa kamu itu mendapatkan tim PKM yang semua itu sama-sama kerja. Karena kalau di tim PKM saya itu, kata dia, judul pun tidak tahu gitu. Itu salah satu konsep yang bahkan kalaupun kalian ingin ikut PKM, setidaknya itu minimal hafallah judulnya, karena dari judul itulah kita bergerak kemana-mana, bagaimana mengerjakan ini, bagaimana mengerjakan itu, metodenya seperti apa, bagaimana luarannya. Karena kalau dari yang awal gitu lihat paling atas gitu aja kalian itu lupa, ya udah apa yang mau dikerjakan gitu teman-teman. Jadi kalau tips and trik pertama itu pasti ingatlah minimal judul gitu, dan pahami tentang PKM kalian itu tentang apa. Mau tentang seperti Tora PKMPM itu mengembangkan masyarakat yang seperti apa, tentang panti asuhan, tentang blok anak broken home dan segala macamnya, ataupun seperti saya merupakan RSH, risetnya itu kemana, di mana tempatnya, dan apa yang akan dilakukan di sana, apakah harus turun lapang atau bagaimana, itu harus kalian benar-benar pahami. Itu kalau satu dari saya. Kemudian yang kayaknya cuma itu doang yang mungkin lebih udah dibabat habis dibabat aja habis sama sama Tora. teman-teman berdua. Keren banget teman-teman, tapi bener-bener sangat ngebantu banget ya kayaknya tips and triknya buat teman-teman yang baru ngedengar atau baru mau terjun ke PKM. Oke, terakhir nih, boleh dong kasih saran atau kalimat penutup singkat saja buat teman-teman yang nonton tayangan kita kali ini. Tor. Kata-kata hari ini Dari aku. Iya, Oke, boleh. ya. Mungkin sebagai penutup kali ya. Mungkin dari cerita kita tadi, mungkin teman-teman punya kesimpulan kalau PKM ini capek, PKM ini berat. Tapi percayalah teman-teman, ketika kalian menjalani ini dengan tim yang tepat, dengan orang yang tepat, dan dengan cara yang tepat, PKM ini akan menjadi satu hal yang sangat memorable teman-teman. Jujur sampai sekarang, kalau aku mengingat gimana proses perjalanan tim kami, kadang aku kangen, rasa-rasanya pengen balik lagi ke situ, sekalipun aslinya memang nggak pengen lagi ya. Cukup sekali gitu, tapi kenangannya memang kenangannya nggak bisa dilupakan teman-teman gitu. Jadi buat teman-teman KPMers atau teman-teman penonton yang lainnya, kalau masih ragu, jangan pernah ragu, coba dulu aja,
karena PKM itu semenguntungkan itu teman-teman. Kalian bukan hanya dilatih secara soft skill, hard skill segala macamnya, semua kalian dilatih di situ, baik kerjasama dalam tim, manajemen waktu, pokoknya semuanya lah. Mungkin nggak berlebihan kalau aku mengatakan PKM ini mungkin lebih dari berorganisasi gitu, karena selain kita harus kerja bareng, kita harus mengatur waktu, kita harus melatih daya berpikir kita untuk mencari program atau inovasi apa yang perlu kita bawa gitu. Dan mungkin buat teman-teman yang kali ini masih merasa takut seperti yang Markus katakan, melihat wah timnya ini udah ada ide nih, oh timnya ini udah sapi nih, teman-teman jangan ragu, silahkan diskusikan, silahkan komunikasikan saja kepada orang yang tepat seperti yang sudah Markus katakan, supaya teman-teman juga boleh mengikuti program PKM ini teman-teman. Karena apa? Karena menurutku tidak ada yang namanya terlambat dalam hal PKM. Yang ada itu adalah gagal karena tidak mencoba teman-teman. Jadi saranku adalah teman-teman yang masih berpikir gak usah pikir lama lagi. Kalau memang belum ada tim, silahkan sampaikan, utarakan kepada orang yang tepat supaya teman-teman boleh berkontribusi untuk PKM demi kemajuan bangsa kita. Begitu dariku. Mungkin dari Markus, yang bagus. Banget serius, bagus. Kalau dariku teman-teman, mungkin 2 hal aja ya. Yes. Pertama itu iya atau tidak itu iya kan? Oke, betul. Iya atau tidak itu kata hatimu. Lanjutkan atau tidak itu baru tanggung jawabmu. Karena kalau ketika kita ikut ke PKM itu benar-benar totalitas teman-teman. Jadi ya apa yang kalian korbankan itu ya pasti ada, mau dari segi waktu. Karena kalau misalkan nggak apa lah ya, bahas sedikit. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat Instagram saya ya itu benar-benar saya pampang itu terjebak dengan hasil yang tidak tertebak gitu. Dan kata kedua ya pasti semua orang udah sering dengar ya kan Tar? Ya. Oh, do the best and let God do the rest. Yeay. Itu lah ya. Oke, Keren sekian dari banget. Kita tepuk tangan untuk kita semua teman-teman. Tora dan Markus ini adalah orang yang diksinya bagus banget nih. Pemilihan katanya dalam menjawab pertanyaan dari awal tadi kayak wah gila keren banget. Sebuah kebanggaan bagi aku sendiri bisa ngobrol sama kalian dengan diksi yang kayak wah baru aku denger, bahkan aku aja baru denger dan kayak oh bagus banget sih, keren. senang juga bisa ngobrol bareng Iya, email. bareng Thank you email. Makasih banyak Kak email. Oke, sayang banget nih teman-teman, padahal sebenarnya topiknya masih seru banget buat dibahas, tapi mengingat waktu kita udah hampir habis karena keterbatasan waktu, jadi podcastnya mungkin harus kita udahin sampai sini. Nah, nanti teman-teman kalau yang pengen lanjut tanya-tanya lagi tentang PKM bisa ngehubungin kalian di mana nih? Boleh dong di-share Instagramnya ke Boleh. Tora dan ke Markus. Disebut Di- sambil oh, di-mention, disebut sambil aja. di-mention, iya. Dari aku dulu. Iya, Oke, boleh. Instagram aku @philiprjggk atau di nomor WA di 0822 77254647 teman-teman. Oke, kalau Markus. Editornya berdiri bingung. Kalau dari saya ya nggak usah lah ya. WA. Bikin nomornya Iya, juga. bikin. Serius. Serep. Nah, enggak begini ada. sorry. Kalau dari saya Instagram itu Amartia AMARTA baru underscore SAM SAM. Kemudian kalau ya juga Iya. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa, kalau bisa WA-nya privat. 0812 6070 9600. Oke, teman-teman udah dikasih info selengkap itu. Sekarang mungkin teman-teman follow dulu aja Instagramnya, save dulu aja nomor WhatsAppnya, nanti tanya-tanya lagi habis nonton podcast ini. Atau boleh mungkin cari info lainnya di Instagram @skpmipbofficial atau di TikTok kita @skpmipb dan juga YouTube kita @skpmipbtv. Oke, mungkin makasih banget Tora dan Markus sudah meluangkan waktunya. Kita akhiri podcast kita sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Dadah. ketemu lagi. Dadah.